Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang pada kesempatan kali ini hadir dalam acara silaturahmi dan persiapan masuk santriwan dan santriwati ke pesantren Benda. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami doakan mudah-mudahan orang tua atau santriwan santriwati yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Selanjutnya, saya selaku Ketua Panitia Penerimaan Santri Baru, yang pertama tentu saja ingin kami ucapkan ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyekolahkan putra-putri Bapak ke pesantren Benda. Karena memang di dalam Islam, anak itu merupakan sebuah titipan yang tentu saja harus dididik, dibina sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita selaku umat Islam adalah wakunu robbaniyin. Jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang mengenal siapa Tuhannya, siapa Allah. Makanya di dalam dunia pendidikan tentu saja bukan hanya sekedar taklim yang saat ini ketika masa pandemi dilaksanakan bisa lewat dengan Zoom meeting, lewat daring, tapi justru pendidikan yang sebenarnya lebih banyak kepada tarbiyah, di mana bagaimana agar anak-anak kita itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Asep, pembiasaan. Makanya pesantren Benda walaupun sekarang masih dalam kondisi pandemi, melihat beberapa masukan dari orang tua, walaupun tentu saja tidak semua masukan dari orang tua tidak bisa kami terima semuanya, karena bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu santri di Benda sekarang hampir 900. Kalau semua masukannya kita tampung tentu saja tidak bisa. Makanya kami memutuskan mana yang terbaik. Karena memang tugas mendidik itu adalah tugas orang tua. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu saat ini menitipkan mendidik putra-putrinya ke pesantren Benda ini adalah sebuah keputusan yang harus diyakini. Jangan sampai Bapak Ibu sekarang pesantren Benda mau dibuka kemudian muncul keraguan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Kata Rasulullah, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau misalkan Bapak Ibu mau menitipkan anak-anak kita ke pesantren Benda, harus yakin begitu. Kalau Bapak Ibu ragu gimana nih, COVID enggak dan lain sebagainya, maka ini yang akan menjadi masalah. Makanya di dalam dunia pendidikan
Bapak Ibu harus mencoba memahami, walaupun mungkin di sini banyak di antara orang tua ada yang sama-sama juga mengajar di beberapa sekolah atau mungkin dari pakar pendidikan. Hanya mungkin di sini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu ketika melihat di dalam Al-Quran, karena beberapa tahun ke belakang termasuk tahun kemarin, ada saja orang tua yang ketika menitipkannya kemudian mengantarnya ke pesantren benda, itu banyak orang tua yang kemudian begitu berat meninggalkan putra-putrinya di pesantren, ketika mau pergi naik mobil meninggalkan anaknya itu, ada yang sampai menangis. Bahkan tahun kemarin itu ada satu mobil yang ketika oleh Pasatpam disuruh segera pulang, pas ditengok oleh saya ternyata ada seorang bapak-bapak yang sudah di depan setirnya menangis karena berat meninggalkan anaknya. Padahal waktu itu akhirnya saya memberikan sedikit motivasi bahwa begitulah ketika Nabi Ibrahim. Nah, insya Allah Bapak Ibu tinggal 2 hari lagi kita akan melaksanakan milah ajaran Nabi Ibrahim. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam Al-Quran, Qul sadaqallah attabi'u millata Ibrahim hanifa. Maha benar Allah, sadaqallah gitu. Attabi'u, di sini perintah, ikutilah milah ajaran agama Nabi Ibrahim. Nah, di antaranya ajaran Nabi Ibrahim itu kan kemarin yang kemudian dibatalkan pelaksanaan ibadah haji dari Indonesia, walaupun ada perwakilan dari Indonesia dan itu pun hanya beberapa ratus orang saja. Nah, sekarang kita akan melaksanakan ibadah milah Ibrahim itu pada tanggal 10 Zulhijjah, pelaksanaan Idul Kurban. Kita tahu Bapak Ibu bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim yang dinyatakan di dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Nabi Ibrahim itu diuji dengan beberapa ujian, Nabi Ibrahim itu sukses. Ujian yang pertama kita tahu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu setelah ada yang menyebutkan 80 tahun, ada yang menyebutkan lebih dari 80 tahun, menikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak. Yang akhirnya kemudian pada waktu itu Siti Sarah pun mengizinkan untuk menikah dengan Siti Hajar. Yang dimana kita tahu bahwa dimana pasangan suami istri ketika sudah menikah, ya tentu saja yang diharapkan adalah hadirnya seorang anak. Makanya Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Terus berdoa. Akhirnya ketika menikah dengan Siti Hajar, fabasyarnahu bigulamin halim. Nabi Ibrahim pun diberikan kabar gembira, kemudian lahirlah Ismail. Mungkin Bapak Ibu merasakan bagaimana ketika kita pertama kali punya anak, itu bahagianya luar biasa. Bahkan seorang ayah pun ikut bahagia. Nabi Ibrahim pun sama. Tapi baru saja Nabi Ibrahim punya anak, ayahnya itu, Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah agar supaya anaknya, kalau menurut bahasa kita, dibuang. Disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim itu menyimpan istri dan anaknya yang sekarang menjadi kota Mekah, dulunya itu adalah sebuah lembah yang tidak tumbuh tumbuhan. Ditinggalkan dari Mekah ke Palestina Nabi Ibrahim. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim hanya membawa bekal mungkin yang dibawa oleh tangan. Tidak seperti sekarang, kalau mungkin Bapak Ibu sekarang banyak orang tua yang mau mengantarkan ke pesantren segala dibawa, Bu. Apalagi saat sekarang di masa pandemi orang tua tidak boleh menjenguk misalkan, wah banyak. Dulu Nabi Ibrahim tidak pakai mobil, tidak pakai kendaraan, ya sebawanya saja. Makanya setelah beberapa hari Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, perbekalannya habis. Sehingga pada waktu itu Nabi Ismail pun menangis kelaparan, air susunya sudah kering, makanan sudah habis, maka kemudian Siti Hajar pun pergi ke Sofa, pergi ke Marwah yang sekarang menjadi syariat ibadah sa'i. Nah Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa gambaran Nabi Ibrahim begitu luar biasa. Ketika menyimpan anaknya dengan istrinya di lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan, begitu luar biasa, ditinggalkan. Kenapa? Karena yakin, percaya kepada Allah. Nah saya berharap Bapak Ibu, makanya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita di masa pandemi ini ketika mau menitipkan anak. Memang ujian cobaannya luar biasa karena memang anak itu adalah sebuah fitnah ujian.
Hanya tadi saya sampaikan di dalam Al-Quran, jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kita punya harta, punya anak, justru malah melupakan kita kepada Allah. Tapi justru ketika kita ada anak, harus mengingatkan kita kepada Allah. Saya pernah menyampaikan kenapa di dunia ini ada yang disebut dengan cilukba. Cilukba, ternyata di seluruh dunia itu ada yang disebut dengan cilukba. Seperti di Jepang ada inai-inaiba, kemudian di Jerman ada kuch-kuchba. Pokoknya di setiap negara ada, intinya cilukba. Bahkan anak kecil itu sering melakukan umpet. Ayah cari aku, ibu cari aku. Kadang-kadang anak itu hanya kepalanya ditutupin dengan bantal, kemudian badan yang lainnya kelihatan gitu. Bujurna kamana-mani. Bagi kita orang tua, ini anak gitu. Ini kelihatan, suaranya saja kita tahu. Tapi ternyata itu dampaknya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia itu dalam kondisi fitrah, ayat Islam. Di mana pada waktu itu ketika bayi lahir ke dunia, mereka sudah bersyahadat, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka ketika anak-anak kita lahir, Bapak Ibu, wajar ketika pertama kali bisa berbicara, mereka akan banyak bertanya. Ini apa, itu apa. Dan setiap jawabannya, kalau kita terus menjawab, maka itu pasti kembali kepada tauhid, kepada Allah. Kenapa jeruk ini bulat, kenapa pisang bentuknya begini, kenapa melon rasanya ini, kenapa durian rasanya ini, siapa yang menyebabkan, dan siapa yang menyebabkan jeruk ini manis, ini asam, dan lain sebagainya, maka kembalinya kepada Allah. Maka kalau kita menjawab setiap pertanyaan anak-anak kita, anak akan bertanya, siapa Allah itu? Nah, disinilah tugas kita. Makanya pesantren itu menjadi sebuah lembaga pendidikan yang bukan hanya taklim. Jadi Bapak Ibu, kalau taklim lewat daring bisa, bahkan anak-anak bisa lebih pintar daripada guru-gurunya hanya membuka Mr. Google gitu, Tuan Google, coba carikan aku tentang hadis anu, bisa. Nah, itu taklim. Justru pesantren dibuka itu dalam rangka tarbiyah, di mana kita tahu bahwa tarbiyah itu bagaimana si anak tadi pembiasaan diawasi, sehingga nanti bagaimana anak-anak seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Asep itu mengikuti kegiatan daurah, kemudian juga tahajud, kemudian juga sholat duha. Nah, ini yang akan dibiasakan, tarbiyah yang akan dilakukan sehingga sampai mereka menjadi robbani yang mengenal siapa itu Tuhannya. Karena saat ini memang banyak orang tua yang mengeluh, Ustadz, kenapa ya anak saya ketika mendengar azan itu tidak langsung ke rumah, tidak langsung ke masjid, malah main HP dan sebagainya. Padahal kalau saya kembalikan justru memang salah kita dalam pendidikan di rumah. Kadang-kadang kita tidak bisa berani tegas, atau mungkin tahapan-tahapan kita dalam pendidikan terhadap anak-anak kita yang salah. Anak belum mengenal siapa itu Allah, anak belum mengenal siapa Allahu Akbar, siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Anak sudah dikenalkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, sehingga kadang-kadang anak-anak kita lebih mencintai kesenangan dunia, sehingga dia lupa bahwa tujuan dia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, ketika saat ini Bapak Ibu sudah mendapatkan surat edaran dari pihak pesantren mengenai jadwal masuknya putra-putri kita ke pesantren, tentu saja Bapak Ibu harus didasari keimanan dan ketakwaan. Dan kita tahu ketika proses tarbiyah di pesantren benda ini tentu saja butuh dukungan dari orang tua, karena kadang-kadang ketika orang tuanya tidak memahami, karena saat ini banyak orang tua yang kadang-kadang menitipkannya itu seperti sama di lembaga pendidikan yang umum, padahal justru di pesantren itu lebih banyak kepada tadi pembiasaan. Kemarin saja waktu ke Soreang ada orang tua yang kemudian bilang, Ustadz, anak saya kelas 8, dia bilang, Pak, kenapa ya aku di rumah gak pernah tahajud, kalau di pesantren, di asrama, di benak aku tiap malam ya tahajud terus. Nah, inilah yang sebenarnya ingin kami lakukan, sehingga bagaimana supaya pembiasaan itu kemudian berlanjut sampai bisa diterapkan di rumah, walaupun ketika misalkan dia sudah selesai di pesantren benak, terlepas dari guru-guru kami, mereka bisa bagaimana supaya membiasakan, karena memang anak merupakan sebuah amanah.
Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu mengenai proses bagaimana nanti masuk akan disampaikan oleh bagian pengasuhan dan bagian pondok oleh Ustadz Budi. Nah, hanya bagi mereka yang Ustadz bagaimana ini administrasi kelengkapan fotokopi ijazah dan sebagainya itu nanti bisa disampaikan lewat media sosial, WA grup oleh bagian operator yang ada yang selama ini memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti Bapak Ibu ketika masuk ke sini itu sudah dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu juga mohon sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa di antara rahasia sukses mendidik anak itu seperti kisah istrinya Imron di dalam Al-Quran surat Ali Imron. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sukses bagaimana ingin mendidik putra-putri kita menjadi soleh, yang pertama adalah inni nazartu ma fi batni muharrara. Jadi Bapak Ibu harus memiliki niat dulu bahwa anak saya harus menjadi robani, bahwa anak saya harus menjadi anak yang soleh. Sehingga ketika Bapak Ibu memiliki, kalau isinya Imron itu sampai bernazar, aku akan jadikan apa yang di dalam perutku menjadi muharrar. Nah ini tuh, jadi rahasianya. Bapak Ibu, kalau sejak dari pertama Bapak Ibu mungkin istrinya hamil atau ibu mungkin hamil, anak saya pokoknya harus jadi anak yang soleh, anak saya harus menjadi penghafal Al-Quran. Nah itu niat yang pertama. Kemudian yang berikutnya ketika terjadi waktu itu istrinya Imron melahirkan seorang anak perempuan, ini wada'tu hal unsa, ya Allah, aku melahirkan seorang perempuan dan wallahu a'lam bima wada'at, dan Allah itu lebih mengetahui dari apa yang telah diketahui oleh istrinya Imron pada waktu itu, bahwa laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Dalam artian di sini menunjukkan, oh berarti Bapak Ibu punya anak seperti apapun kita harus ridho. Ya. Jadi rumus yang kedua Bapak Ibu, setelah niat yang baik kita didik, kita usahakan bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang kedua kita harus ridho dengan kondisi apapun yang ada pada anak kita. Karena anak kita merupakan sebuah amanah. Saya sering menemukan santriwan, santriwati ketika masuk ke pesantren bedah itu semuanya beda-beda, tidak ada yang sama. Jangankan putra putri Bapak Ibu yang ratusan, yang kembar saja di sini ada berapa orang itu berbeda. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki anak seperti apapun, maka Bapak Ibu harus ridho. Makanya di dalam Al-Quran kenapa Allah menyampaikan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Jadi Bapak Ibu harus ridho seperti apa kondisi anak kita, mungkin punya kelebihan, mungkin punya kekurangan, ridho. Ketika kita sudah ridho Bapak Ibu, maka Allah pun akan ridho. Wa anbatat nabatan hasanah. Allah akan memberikan anak kita yang baik. Kalau Allah ridho. Bapak Ibu, sekarang banyak ahli pendidikan. Kalau Allah tidak ridho, saya yakin anaknya pun akan berat untuk dididik, walaupun dia sebagai pakar pendidikan, walaupun dia seorang guru, walaupun dia seorang psikiater ahli pendidikan anak. Tapi ketika Allah tidak ridho, Pak, walaupun dia seorang profesor, dokter, insya Allah dia akan berat. Tapi ketika Allah sudah ridho, ya maka Pak Bu, yang menggerakkan anak-anak kita, kalau kita yakin, kita iman, kita takwa, maka insya Allah akan diberikan kemudahan. Makanya Bapak Ibu nanti kalau saya mau memberangkatkan anak saya, ini titipan darimu ya Allah, engkau yang menjaganya bukan aku, maka aku titipkan kembali kepadamu ya Allah. Jadi nitipkan teh Pak Bu, jangan kepada Ustadz, ke Ustadz Asep, ke Ustadz Budi, itu mah hanya menjaga juga sebatas duniawi, tapi yang menggerakkan tangannya agar dia menggerakkan kakinya agar selalu melangkahkannya ke masjid, menggerakkan tangannya agar dia selalu membuka Al-Quran, yang membukakan matanya agar dia bisa bangun malam untuk melakukan tahajud, itu Allah. Makanya Bapak Ibu dari sejak sekarang, Bapak Ibu harus meminta keriduan dari Allah, sehingga kalau sudah Allah ridho, Pak, yang terjadi kan Zakaria setiap masuk kepada istrinya, wajada indaha rizqa. Maksudnya apa? Ini dari mana?
Ini sebuah keajaiban. Maka insya Allah Bapak Ibu hasilnya akan memiliki seorang anak yang sangat luar biasa, yang kita harapkan, yang kita dambakan, bahkan mungkin melebihi apa yang kita harapkan. Bagaimana ketika kita, yang penting Ustaz, saya dengan mau masuknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang penting saya punya anak itu mau masuk di pondok, mau belajar agama, itu sudah alhamdulillah. Nah, mungkin ketika kita sudah ridho, Allah ridho, maka insya Allah kita akan mendapatkan keajaiban dari anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kita tahu yang berikutnya ketika Bapak Ibu mau menitipkan putra-putri Bapak Ibu ke pesantren Benda, niatkan bahwa putra-putri Bapak ini mereka mau berjihad fisabilillah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka sebenarnya dia sama Pak dengan orang yang berperang di jalan Allah. Maka ketika saat ini banyak orang tua, apalagi mungkin ya Bapak Ibu yang dari nakes tenaga kesehatan sudah tahu bagaimana tentang pandemi ini, khawatir dan lain sebagainya. Dan begitulah Bapak Ibu, yang namanya jihad itu urusannya dengan nyawa. Bisa dibayangkan para sahabat ketika Rasulullah mengajak untuk berperang, itu urusannya dengan nyawa. Mereka sehat, mereka tidak sakit, tapi kadang-kadang ketika mereka pergi perang jihad, pulang ke rumah, tinggal namanya. Makanya saya di sini akan menyampaikan sedikit, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah kisah Abi Qudamah, seorang salafus soleh, seorang ulama pada zaman tabi'in. Dia ahli perang yang kemudian selalu memotivasi warganya, penduduk yang ada di kampung halamannya untuk selalu ikut berperang. Ketika dia sedang berada di Masjid Nabawi, ada yang menyebutkan, kemudian ada temannya yang bertanya, wahai Abi Qudamah, selama kamu berperang, ada nggak kisah yang menakjubkan yang bisa kamu sampaikan kepada kami? Nah, ini menjadi sebuah pelajaran Bapak Ibu, bagaimana ketika Abi Qudamah menceritakan kepada kami di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Imam Ibnu Jauzi menyampaikan tentang kisah ini, tentang kisah Abi Qudamah di dalam Sifat Sofah gitu. Nah, kata Abi Qudamah, tidak pernah aku mengalami sebuah keajaiban kecuali dulu pernah, katanya, dia ketika pulang ke kampung halamannya, dia selalu memberikan motivasi agar kepada masyarakat mau ikut berjuang berperang. Termotivasi. Sampai akhirnya dia pulang ke rumahnya. Tengah malam, Bapak Ibu dibayangkan, malam-malam, tiba-tiba rumahnya Abi Qudamah, kemudian diketuk pintunya oleh seorang perempuan. Assalamualaikum, Abi Qudamah, Abi Qudamah. Kemudian Abi Qudamah pun menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian Abi Qudamah mendengar itu suara perempuan, Abi Qudamah mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini malam-malam ada perempuan nih. Takut, saking takutnya Abi Qudamah, saking kuatnya keimanan, takut juga masih tergoda dengan perempuan. Akhirnya Abi Qudamah tidak membukakan pintunya sampai bekali diketuk, Assalamualaikum Abi Qudamah, Abi Qudamah. Waalaikumsalam. Kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai akhirnya Abi Qudamah tidak keluar, sampai yang ketiga kali perempuan tersebut, Abi Qudamah, wah bukankah engkau yang tadi memberikan motivasi kepada kami agar kami ikut berperang? Nah, mendengar, aku termasuk orang yang termotivasi ingin memberikan sumbangsi untuk perjuangan fisabilillah. Akhirnya Abi Qudamah pun membukakan pintunya, kemudian keluar. Kemudian Abi Qudamah melihat perempuan tersebut ternyata memakai cadar. Dan Abi Qudamah menyebutkan, seandainya perempuan tersebut tidak menggunakan cadar, saya yakin perempuan ini adalah perempuan yang sangat luar biasa kecantikannya. Akhirnya kemudian Abi Qudamah sambil memalingkan mukanya, ada apa, wahai ibu, engkau malam-malam datang ke sini? Kemudian si ibu tersebut, wahai Abi Qudamah, aku mendengar bahwa engkau, jadi secara sebenarnya ini panjang sekali, tapi saya akan menyingkatkan cerita ini. Yang akhirnya kemudian si ibu tersebut menyebutkan, Abi Qudamah,
aku ingin sebenarnya ikut berjuang berperang bersamamu. Tapi sayang wanita tidak diperbolehkan untuk ikut berperang. Maka aku menyumbangkan untuk peperangan ini adalah sesuatu yang paling berharga yang ada pada diriku. Kata Abi Qudamah, apa itu? Aku tidak ada yang paling indah dan paling berharga yang ada di dalam tubuhku kecuali adalah rambutku. Jadi dia memiliki rambut yang tebal, yang panjang, kemudian dia mengorbankan rambutnya tersebut dipotong. Kata si ibu tersebut, ini rambut aku potong, kemudian aku jadikan sebagai tali untuk pelana, sebagai tali tungganganmu, wahai Abu Qudamah. Kemudian diserahkanlah tali tersebut yang terbuat dari rambut tersebut, saking inginnya ikut berperang. Yang akhirnya singkat cerita, kemudian besoknya Abi Qudamah menyiapkan kudanya, kemudian juga memasang tali yang terbuat dari rambut si ibu tersebut. Luar biasa. Mereka sangat luar biasa ingin mengikuti perjuangan, dan di mana pada waktu itu kemudian Abi Qudamah setelah mempersiapkan diri untuk berperang, kemudian mengumpulkan semua pasukan, dan seperti biasa Abi Qudamah memberikan motivasi kepada seluruh pasukan. Setelah beres menyampaikan motivasi kepada pasukan perang yang akan berjuang melawan pasukan salib pada waktu itu, tiba-tiba dari belakang Abi Qudamah ada seorang pemuda yang berteriak. Ada yang menyebutkan umurnya sekitar 17 tahun. Ada juga yang menyebutkan dia pemuda yang masih sangat belia. Nah, kemudian Abi Qudamah tersebut melihat ketika ke belakang ada seorang pemuda naik kuda dengan membawa panah, gitu ya, busur, dan seakan-akan saya melihat bercahaya begitu, seperti rembulan, ada yang menyebutkan seperti cahaya matahari. Kemudian dia menyebutkan, wahai Abi Qudamah, aku datang ke sini untuk ikut berperang. Abi Qudamah melihat, bertanya, engkau umur kamu berapa? Saya berumur 17 tahun. Kata Abi Qudamah, pulanglah kamu ke rumah, kamu belum cukup umur. Tapi kata pemuda tersebut, wahai Abi Qudamah, bukankah Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah, infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bukankah Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, infiru khifafa wa thiqala, berangkatlah kamu dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Hanya Abi Qudamah ketika mendengar jawabannya pakai ayat Al-Quran, sudahlah, kamu boleh ikut. Begitu. Wahai Abi Qudamah, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Saya tidak tahu siapa kamu. Maka anak pemuda tersebut menyebutkan, aku adalah putra dari ibu yang memberikan tali ke tangan yang ada pada kudamu. Nah, di sanalah Abi Qudamah, oh, jadi kamu adalah seorang, jadi sampai si ibu tersebut bukan hanya rambutnya, anaknya pun kemudian suruh ikut berperang. Kenapa kamu sampai mau melakukan peperangan ini? Demi Allah, wahai Abi Qudamah, ibuku menyuruh kepadaku agar aku ikut berperang, dan ibuku mengamanati kepada saya, jangan sampai aku pulang kecuali ketika sampai aku kemudian mati fisabilillah. Jadi kata ibunya itu, kamu pokoknya pergi untuk berjihad, jangan pulang kembali sampai kamu mati syahid. Begitu kata ibunya. Itu luar biasa ibunya itu. Akhirnya kemudian Abi Qudamah pun, kalau begitu karena kamu belum pernah mengikuti peperangan, disimpan di belakang, Pak. Disimpanlah di belakang, tapi ketika berangkat, pergi, nah ini setiap di perjalanan istirahat, anak tersebut, orang lain istirahat, dia terus menyibukkan dirinya, memberikan makan kuda-kuda, kemudian memasak makanan, dan pada waktu itu. Nah, dalam singkat cerita, Bapak Ibu, datanglah tengah malam, Abi Qudamah kemudian melihat si pemuda tersebut menyiapkan segala macam, dan kemudian dia, Abi Qudamah, biar aku yang memasak masakan. Tiba-tiba dia mengambil barang-barang untuk dimasak, dia pergi agak jauh. Kemudian setelah lama, orang-orang menunggu, kemana ini Abi Qudamah, kok masaknya belum selesai. Ya, ini Abi Qudamah mencari, ternyata Abi Qudamah ketiduran, tertidur di pinggir masakannya yang sedang dimasak, mungkin kecapean, keletihan. Abi Qudamah, Bapak Ibu, pada waktu itu katanya langsung melanjutkan masakan. Kasihan kepada anak muda tersebut yang kecapean ngurus kuda, ngurus makanan, dan sebagainya. Akhirnya kemudian dia masak, kemudian dia berikan kepada sahabat, begitu terus bolak-balik.
Yang akhirnya kemudian Abi Qudamah melihat si pemuda tersebut dalam tidurnya tersenyum. Tersenyum, semakin tersenyum, kemudian akhirnya oleh Abi Qudamah dibangun. Wahai pemuda, sedang apa engkau? Akhirnya dia terbangun, kemudian, wahai Abi Qudamah, sedang, maafkan aku katanya, aku sampai ketiduran, kecapean. Untuk memasak pasukan sampai tidak apa-apa. Tapi tolong jawab pertanyaanku, kenapa engkau barusan ketika sedang tidur, aku melihat kamu tersenyum. Nah Bapak Ibu, ini tentu saja sedikit sharing buat Bapak Ibu atas nama panitia penerimaan santri baru, bahwa ternyata proses penerimaan santri baru adalah tinggal bagaimana Bapak Ibu sekarang mengantar ke pesantren Benda. Oleh sebab itu kami memberikan pilihan, jika Bapak Ibu yakin dengan kami pesantren Benda untuk membuka pembelajaran tatap muka dengan pendidikan yang ingin kami lakukan, pembiasaan tarbiyah selama di pesantren, silahkan putra-putri Bapak diantar ke pesantren Benda sesuai dengan jadwal. Tapi jika Bapak Ibu tadi masih ada yang ragu gitu, nah ini yang harus ditinggalkan. Gitu, tinggalkan mayuri buka yang meragukanmu, karena memang tugas pendidikan adalah tugas Bapak Ibu semua. Karena nanti Bapak Ibu di hari kiamat, ketika Bapak Ibu punya anak, itu dosa yang dilakukan oleh anak itu ditanggung oleh ibu bapaknya. Sehingga kita berharap bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, melakukan ibadah, sehingga itulah yang menjadi investasi bagi kita, sehingga ketika kita pun meninggal, fisabilillah, karena anak-anak kita akan terus menjadi investasi amal ibadah, sehingga ketika kita sudah meninggal pun anak-anak melakukan ibadah, membaca Al-Quran, tadarus, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Asep. Mereka akan mengikuti dulu kegiatan daurah, menghafal Al-Quran. Maka inilah yang sebenarnya kita harapkan sebagai orang tua, sehingga kelak pada hari kiamat kita termasuk orang tua yang dinyatakan oleh Rasulullah, inna rajula laturfa'u darajatahu. Nanti akan ada Bapak Ibu orang tua yang diangkat surganya ke surga yang paling tinggi. Nah, kita tahu bahwa surga itu di dalam hadis, innal jannata mi'ata darajah. Surga itu ada 100 derajat, 100 tingkat. Ya, seperti bangunan begitu Pak. Sekarang kan ada bangunan tertinggi di Dubai sampai 169 tingkat begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan surga tidak ada apa-apanya. Karena surga kata Rasulullah, huma di antara surga satu dengan surga yang kedua itu luasnya mabaina sama iwal ard, seluas langit dan bumi. Sehingga kita bisa bayangkan bagaimana satu tingkatannya. Makanya Imam At-Tabrani menyebutkan, jika kita ingin naik tingkatan di surga itu bisa ditempuh dengan jarak 5.000 tahun perjalanan. Ini hanya perkiraan saja, bahwa ternyata surga itu sangat luas. Jadi surga yang pertama, kedua, ketiga, sampai derajat yang ke-100 itu berbeda-beda kenikmatannya. Rasulullah menyebutkan bahwa surga yang paling bawah itu adalah innal jannata innaka mislu dunya bi asri amsalihah. Surga yang paling bawah itu seperti 10 seluruh kesenangan dunia, 10 kali lipat. Jadi mislu dunia, seperti seluruh kesenangan dunia milik Bapak dan 10 kali lipatnya. Sementara surga yang paling tinggi, kata Rasulullah, kenikmatannya itu adalah fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Bapak Ibu, nanti ada orang tua yang diangkat ke surga yang paling tinggi, derajat 100. Dan kata Rasulullah, di surga yang paling tinggi ini adalah kenikmatannya sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, belum terdengar oleh telinga manusia, apa namanya, bahkan belum pernah terbesit, terpikir oleh hati, bahkan pikiran manusia. Apa itu? Berarti di sini menunjukkan surga yang paling tinggi ini, Bapak Ibu, ada kenikmatan yang tidak ada di dunia. Nah, nanti ada Bapak Ibu yang naik surga yang paling atas. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk kelompok yang ini. Nah, kemudian orang tua tersebut perasaan mungkin selama di dunia hidupnya pas-pasan. Sholat yang wajib, yang sunatnya jarang, gitu, wiridan juga nggak pernah, gitu, saum juga hanya Ramadan, Senin Kemis jarang, begitu. Tapi oleh Allah diangkat surga yang paling tinggi. Sehingga orang tua tersebut bertanya kepada Allah,
Ya Allah, anilaki hadza. Ya Allah, dari mana aku mendapatkan surga, tempat yang paling tinggi ini? Maka Allah kemudian menjawab, kata Rasulullah, istighfari waladika laka. Engkau mendapatkan tempat spesial di surga yang paling tinggi itu disebabkan istighfar, permintaan ampunan anak-anakmu yang soleh solehah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan niat yang kuat, anak kita diniatkan menjadi anak yang soleh, rajin beribadah, sehingga selama di pesantren mereka akan terus mendoakan Bapak Ibu, karena memang Bapak Ibu ketika di masa pandemi ini kita bisa melihat, mendengar, bahkan mungkin menyaksikan di antara keluarga kita ada yang meninggal, si itu meninggal, ustadz ini meninggal, haji ini meninggal. Ini menunjukkan bahwa kita harus yakin bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa itu pasti akan meninggal. Hanya tentu saja tidak ada yang tahu kapan giliran kita. Hanya saja hikmah dari COVID ini, sehingga bagaimana ketika kita melihat banyak yang meninggal, ini meninggal, karena yang menyebabkan meninggal itu bukan COVID, tapi ini sudah merupakan sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai, habis waktunya. Maka tentu saja kita pun tinggal menunggu waktu kapan habis waktu kita hidup di dunia. Maka ketika kita tahu dan yakin bahwa kita akan meninggal, tentu saja saat ini jangan sampai Bapak Ibu menyia-nyiakan waktu kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Bagaimana supaya kita sisa waktu umur kita lebih memperbanyak kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah, termasuk dengan cara mendidik putra-putri Bapak Ibu dengan cara diantaranya mungkin menitipkannya ke pesantren. Sehingga mudah-mudahan dengan niat yang kuat ini bisa menghasilkan sesuai apa yang menjadi harapan Bapak Ibu semuanya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, menjadi qurrata a'yun, sehingga bisa mengangkat derajat Bapak Ibu nanti kelak pada hari kiamat ke surga yang paling tinggi. Itu saja sedikit Bapak Ibu sharing dari kami atas nama Ketua Panitia Penerimaan Santri Baru. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, menjadi motivasi bagi Bapak Ibu untuk tetap bisa mendidik putra-putri Bapak Ibu bagaimanapun caranya, diantaranya mungkin Bapak Ibu dengan cara menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu ke pesantren benar. Aku qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lafu minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.